ternyata kita sudah 3 hari di kota Madinah. Memang Bu, Masya Allah, kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah sampai lupa dengan hari, dengan tanggal, bisa jadi lupa dengan pekerjaannya, dengan kepenangannya di Indonesia. Dan alhamdulillah selama 3 hari di Madinah kita banyak beribadah, tentu sangat betah. Betah atau tidak? Betah, makan tidur ibadah, makan tidur ibadah. Gak mikirin cucian, gak mikirin. Saya 2 minggu di sini mulai. Iya. Nanti pulang-pulang timbangan naik ya. Bukan koper doang berarti yang timbang ya, orangnya juga. Makam apa namanya? Baki. Makam Baki itu udah dari zaman Rasul. Berarti udah 1400 tahun yang lalu lebih bahkan ya. Di mana para sahabat dahulu, bahkan istri Rasul juga, anak Rasul juga, para sahabat banyak dikuburkan di makam Baki. Kurang lebih ada 10.000 sahabat. Di makam Baki juga mereka mendapatkan khusus doa dari Rasulullah. Siapa orang yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baki, maka wajib atasnya syafaat. Dulu orang pulang ke Indonesia, kenapa? Ya udah sayang banget ya, diberi kesempatan meninggal di sini, ya sudah dikuburkan di makam Baki atau di tanah haram lainnya. Jadi insya Allah para jamaah sekalian, kita ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian juga ucapkan salam kepada ahli Baki ya, ahli Baki Al-Ghurfah. Boleh? Bismillah, kita ngadep ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Ya Safwatullah. Assalamualaikum. Ya Maulana. Ya Maulana. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahabati. Ya sahabat Rasulillah. Rasulullah. Khalifatullah. Wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Depan. Wah, benar. Ikram. Oh, akhirnya kita masih ada pegangan isi bensin kita nggak sampai ke semua sip. enggak lagi Tuh, aduh. Ya. Weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Beres Bang Mama. alhamdulillah. 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 Tinggal OTW. Bismillah. Pusat nggak boleh bocor. Hah? Pusatnya nggak boleh kelihatan. Pakai ikram besar nggak boleh kelihatan. Melorot sampai perut. Masuk angin bahaya ntar. paspor di dashboard ya. Oh, di dashboard mana? Di dashboard bis. Oh ya. Oh itu dia. Jangan sampai lupa tuh. Kepada Rasulullah SAW yang insya Allah kita akan kembali lagi ke tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma
ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء الأخلاق والمنقلب في المال والأهل والwalad. Baca lila fi Quraisy 3 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ulang kembali mengenai pemantapan manasik. Jadi seperti yang sudah diterangkan kemarin waktu di Jakarta, kita ulang kembali bagaimana ketika kita mau melaksanakan ibadah umrah, kuncinya yaitu kita senantiasa membawa bekal berupa nasi. Apa itu nasi? N-nya apa? Niat. Niatnya betul-betul hanya untuk Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, bukan karena kita mau dibilang bapak umroh, ibu umroh, tidak. Bukan karena kita mau berbangga-bangga kalau kita sudah ke Saudi, ke Mekah, Madinah, tetapi semata-mata yakinkan dalam hati kita, kita datang ke sini adalah bentuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah, mencari asbab bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Wudu kan cuman berapa anggota wudu? Yang pertama apa? Niat wajibnya jelas. Tapi niat ketika dalam membasuh wajah dulu, kemudian baru tangan, kemudian sebagian kepala atau rambut, kemudian kaki, ya. Yang lainnya sunnah. Terakhir tertib. Nggak boleh tangan dulu baru muka, atau kaki dulu deh, yang gampang ya. Nggak bisa. Tetap harus tertib. Tapi itu syaratnya ya. Artinya ketika menggunakan semprotan itu harus hati-hati dengan sifat mustakmal gitu loh. Makanya saya lebih menganjurkan wudhu biasa aja. Toh kita juga bisa wudhu di dalam Masjidil Haram, itu di bawah tangganya, di bawah eskalatornya ada tempat wudhu. Jadi nggak harus keluar dari masjid. Bagaimana nanti kondisinya seperti itu, bisa nanti diantar. Makanya bismillah, doa ya Allah selama tawaf 7 putaran ini jangan batal. Gitu aja bismillah ya. Jangan batal. Nanti kalau sudah beres tawaf, kemudian kita ada namanya sholat sunnah tawaf ya, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, lanjut ke sa'i. Maka selama sa'i itu nggak apa-apa dalam keadaan tidak wudhu, artinya batal, tidak masalah. Bahkan haid dalam keadaan ketika sa'i itu tidak masalah, tidak membatalkan umrahnya, karena sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang disyaratkan dalam keadaan suci hanya ketika tawaf saja. Terus ada lagi? Pendapat yang kuat Imam Syafi'i, batal wudhunya bagi yang bersentuhan wanita laki-laki yang sudah dewasa ya. Kemudian bagaimana dalam kondisi tawaf ini, namanya daruriyah, dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bersentuhan. Maka ulama mengambil pendapat adalah kita taklid sementara kepada Imam Malik atau Imam Hanafi. Pendapat yang kuat Imam Syafi'i, batal wudhunya bagi yang bersentuhan wanita laki-laki yang sudah dewasa ya. Kemudian bagaimana dalam kondisi tawaf ini, namanya daruriyah, dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bersentuhan. Maka ulama mengambil pendapat
adalah kita taklid sementara kepada Imam Malik atau Imam Hanafi. Maka bagaimana? Kita di sini sholat tahiyatul masjid. Toh sholat sunnah ihram itu sifatnya sunnah. Artinya kita bisa mengganti dengan sholat tahiyatul masjid. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi kita di sini hanya sholat turun 2 rakaat tahiyatul masjid. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Kedua qul huwallahu ahad. Kira-kira hafal? Hafal ya. Insyaallah. Setelah sholat langsung kembali ke bis, karena di bis nanti kita akan menjatuhkan niat bersama-sama. Ambil dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu apa sholat dulu gitu? Sholat dulu lah. Sholat dulu ya? Ya, nanti udah kumpul. Iya. Udel tuh. Udel. Iya. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Siapa? Salam. Oh, nenek-nenek ada 3 ya? Ya, ya. Itu termasuk yang ketiga. Eh. Makasih kok aku tinggal di bis dulu. Aman nggak? Kalau yang Bawa. berharga Ada. bawa. Kalau yang ini taruh aja. Iya. Bawa aja deh ya. Iya. Waduh. Kita tadi kamu bawa. واحد قال ميقات اول واحد قال ميقات اول Ready, action. Siapa kita? Kalimatu. Oke, yang laki-laki kalau mau ke toilet, kalau mau sholat langsung di 13. Setelah sholat langsung kumpul di sini. نعلين.
Ih, cakep. Semuanya sudah fokus. Bismillah ya, kita niat untuk diri sendiri dulu. Mas Edwin membadal ya, Najib bin Amir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha an nafsi lillahi ta'ala. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, sengaja aku berniat umrah dan berihram untuk diriku sendiri karena Engkau. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, inilah tempat aku tahallul sekira aku ada yang menghalangi atau ada halangan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebentar, saya niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Nawaitu umratan wa ahramtu biha an warabbiyya. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita baru saja bersama-sama menjatuhkan niat. Mas Edwin sudah jatuhkan niat. Sambil saya menerangkan beberapa poin, Mas Edwin akan membagikan minum dan snack untuk para jamaah sekalian. Yang sudah dapat minuman dan snacknya boleh langsung dinikmati ya. Boleh langsung dinikmati. Artinya makan minum tidak masalah walaupun kita dalam keadaan ihram. Para jamaah sekalian, ini tadi namanya miqat bir Ali, miqatnya ahli Madinah atau yang datang dari arah Madinah. Kalau orang-orang yang datang dari Indonesia langsung menuju Mekah, namanya Yalamlam. Apa namanya? Nah, kalau ini namanya miqat bir Ali atau Dzulhulaifa. Di sini salah satu tempat mikot yang disebut mikot zamani, di mana kalau orang mau melaksanakan umroh ke Mekah, kok nggak ngambil mikot ya di tempat ini atau yang searah dengan tempat ini, kok dia melewati mikot tanpa menjatuhkan niat, maka nanti kena dam. Artinya mikot itu tidak bisa di sembarang tempat ya. Bersyarat maksudnya apa? Ketika seandainya nanti sampai di Mekah ya kan, terutama ibu-ibu yang sering terjadi sampai di Mekah kok haid, nah, maka bagaimana? Bisa langsung tahallul. Nah, jadi sebetulnya kalau nggak pakai mikot bersyarat, niat bersyarat tadi, maka dia harus menunggu
sampai suci beres baru boleh melaksanakan tawaf sa'i. Karena tawaf sa'i nggak boleh dalam keadaan haid. Nah, makanya nanti lama dia di dalam hotel ya kan menahan, sedangkan dia tidak boleh menggunakan parfum, nggak boleh mandi pakai sabun, jadi nggak betah nanti. Makanya ya, ini salah satu ya kan keutamaan kita kalau umrohnya ya dengan ilmu, sehingga kita menggunakan yang namanya niat bersyarat. Sekiranya nanti ada penghalang, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung tahalul karena kita sudah niat syarat. Nah, tuh berkaitan dengan niat, alhamdulillah tadi sudah menjatuhkan niat. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat semuanya. Tadi ada yang nanya, kalau udah niat boleh nggak batal wudhu? Boleh ya. Masa iya kita harus menjaga wudhu terus selama di perjalanan? Repot dong. Mau tidur, aduh kok ingat nggak boleh batal wudhu, melek terus ya kan? Repot. Soalnya kita pernah ketemu kayak gitu. Ada pembimbing ibadahnya yang nggak tahu dari mana ya dasarnya, melarang jamaahnya tidur. Nggak boleh tidur, ibu-ibu nanti batal wudhunya. Ya repot sepanjang jalan ya. Nah itu Allah alam ilmunya dari mana ya. Makanya sebetulnya ad-dinu la sa'balahu. Sebetulnya agama itu tidak menyusahkan kita, tapi justru dengan adanya ilmu akan yusahilana, akan memudahkan kita asal tahu ilmunya ya. Maka alhamdulillah kita sudah jatuh niat, kita perbanyak daripada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat sebelah kiri di bawah gunung ada apa tuh? Kalau yang mau ngecas itu di pinggir kursinya ada ya casannya. Wah, kacang dulu. Kacang dulu. Terus itu kita dibagikan roti, namanya roti 7 days. Apa namanya? 7 days. Kata jemaah umroh, kalau umroh kok belum nyobain roti 7 days, belum after umrohnya. Makanya ini snack yang wajib ini ya, walaupun saya masih udah bosan belinya ya, tapi untuk jamaah umroh itu adalah sesuatu yang baru, yang wajib bahkan. Saya suka ditanya, Ustaz ini kami mau ditanya terus sama jamaah umroh sebelumnya, udah makan roti 7 days belum katanya. Nah kan itu PR lagi buat kami ya, untuk menyediakan apa roti 7 days. Jadi silahkan, katanya sih rotinya lembut ya. Gak tahu di Indonesia apa namanya. Di Indonesia mah ada 5 ya, 5 days yang ketujuhnya. Kemarin kita selama 4 hari di Madinah, mungkin ada bahasanya perbaikan visi dan lain-lain. Hotel kita juga dekat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di Mekah kita mendapatkan hal yang sama pada saat kita di Madinah. Amin. Hotelnya dekat ke masjid, makannya pun bisa kita nikmati bersama. Dan tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Ibu-ibu kalau mau kemana-mana
ajak temannya, jangan sendiri-sendiri dan jangan merasa bahwa udah ngerti, udah tahu ya, karena bisa jadi kesombongan itu yang akan menutup mata kita sehingga jalan ke bis saja kita lupa. Jangan sampai begitu ya Bu ya, Pak ya. Jadi tetap kita kompak sama-sama, saling mengingatkan, tetap tenang, tetap tawadu, tetap sabar. Jangan merasa kita udah pernah tahu, udah pernah segalanya. Yang jelas tetap kita saling mengingatkan teman kita yang memang ketinggalan, kita tunggu. Buat yang suami istri juga janjian aja, nggak usah saling tunggu-tungguan. Kalau yang ibu-ibunya memang sudah biasa rombongan sudah nggak apa-apa gitu, biarkan saja supaya tidak saling menunggu dan saling cari. Dan Bapak Ibu sekalian, suasana di Mekah dan Madinah itu agak beda. Di Madinah itu memang penuh dengan kedamaian, sejuk, lembut dan lain-lain. Di Mekah nanti beda lagi kita. Kita akan menemukan hal yang berbeda di Mekah, tapi yakinlah bahwa ketika kita sampai di Mekah, yakin bahwa kita akan menuju Baitullah, menuju rumahnya Allah, dan yakin Allah akan memberikan kebaikan dan kelancaran buat kita semua. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, jangan banyak mengeluh, sabar saja, jangan banyak mengeluh terkait makanan, lingkungan dan lain-lain. Tetap sabar, tetap jalani semua ibadah yang sudah kita rancang yang dipimpin oleh Ustadz Awi dan Ustadz Edwin. Insya Allah kalau kita ngikutin Ustadz Awi sama Ustadz Edwin, insya Allah kita kembali dalam keadaan sehat selamat dan ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti pada saat di sana kita nggak usah banyak mengeluh, nggak usah banyak bicara yang tidak perlu, tidak usah banyak bercanda, banyak zikir dan lain-lain. Dan selama kita berihram, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita jaga niat kita jaga ihram kita. Jangan sampai larangan-larangan ihram yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu dilanggar, karena itu akan menjadi hal yang tidak baik buat kita dan kita harus bayar dam. Jadi kita jaga sama-sama. Ya, bapak-bapak yang rambutnya gondrong nggak usah garuk-garuk, takutnya nanti rambutnya rontok satu itu kena dam tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Ya, nggak usah juga yang suka ngupil, ya. Terus yang ngomong-ngomong yang suka bercanda itu kita kurangi sebentar. Insya Allah sampai di sana 4-5 jam, nanti di sana juga prosesi umroh kita mungkin sekitar 4 jam. Kita sabar saja, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan lebih baik dan insya Allah umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Dan nanti kita juga akan ada umroh yang kedua. Tapi ada jemaah yang tanya, boleh nggak kalau umroh mandiri? Boleh saja, nanti bisa minta petunjuknya oleh Ustadz Edwin dan Ustadz Owi bagaimana untuk mengambil mikot ketika di Mekah, ya. Ngambil mikotnya nanti insya Allah di Tanim atau di Jirona. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, nikmati perjalanan ini, perbanyak zikir. Jika memang Bapak Ibu perlu istirahat, silakan istirahat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this how much? This one how much? How much is? 5. Apa ini kentang? Bawang nih. Apaan bakwan itu? Kentang. Enggak doyan lah. Aneh. Gimana rasanya? Nggak masuk. Dikit aja. Gorengan mereka kali ya? Nih. Namanya apa ini? Tapi mau jajal kan? Bisa dibuang. Goyan dia. Rasanya aneh ya? Gua bertahun-tahun di sini nggak pernah nyobain itu. Tulisan ini ya kan? Nah, iya. Di kompok-kompok air. India Pakistan. Karena dari bentuknya udah nggak meyakinkan. Kalau ini sih masih oke. Gue liat kayak bakwan deh kan, bakwan. Iya. Jangan deket-deket, siram ntar lu. Ini lo orang nih. Buruk aja. Iya ngerti. Iya. Aja,
Kalau di kita mah seblak aja. Seblak pakai roti gitu. Thank you. Review dulu nih. Pegang buat kita nih. Mereka mau ini nih, mau Review nih. review. Tar. Seblak pakai roti. Oke. Coba lagi. Guys, aman. Enak ya? Aman. Dia mah nggak suka hati kambing. Oke berarti Gi. Mantap. Tadi gorengannya dia masuk. Gorengan masuk. Orang gorengannya yang nggak enak. Orang gorengan yang aneh malah. Enak Ustaz sumpah. Ayo cobain. بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ذكر فعلا لا إله واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, silakan dilanjutkan lagi istirahatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa nanti kalau sudah masuk waktu maghrib kita niat jamaah takhir ya. Ya Allah, saya niat jamaah takhir maghrib ke waktu isya. Cukup.